Halo. Di video kali ini, aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul My Sister Keeper. Film dimulai dengan seorang gadis kecil, Anna, yang menceritakan bahwa kelahirannya sengaja diatur oleh dokter untuk suatu tujuan. Ia melanjutkan bahwa satu-satunya tujuan dirinya dilahirkan adalah untuk menyelamatkan kakaknya yang sakit parah, Kate. Kemudian, Anna mengunjungi sebuah toko barang bekas dan menjual kalung emasnya. Ia kemudian menceritakan tentang ibunya, Sarah, yang meninggalkan karir profesionalnya sebagai pengacara untuk merawat kakaknya. Sekarang, seluruh hidupnya dia dedikasikan untuk merawat Kate. Kate juga menyebutkan bibinya, Kelly, sering membantu juga dalam merawat Kate. Di sini, kita mengetahui bahwa Kate menderita kanker dan akan segera meninggal. Tetapi ibunya, Sarah, tidak ingin menyerah begitu saja. Dia akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan Kate. Seluruh keluarga berkumpul dan memberi semangat kepada Kate. Mereka semua berusaha sebisa mungkin untuk membantunya melawan kanker. Adegan kemudian beralih ke ayah Kate, Brian, yang menceritakan tentang pengalamannya memiliki anak yang sakit. Di sisi lain, Kate terlihat sakit dan muntah darah sepanjang pagi. Di adegan berikutnya, Anna dan saudara laki-lakinya, Jess, menaiki bus sepulang sekolah dan berhenti di stasiun metro. Di sini, Anna memberitahu Jess bahwa dia bisa melakukan semuanya sendiri. Sepertinya, kedua saudara ini sedang merencanakan sesuatu yang besar. Kemudian, Anna mengunjungi pengacara paling terkenal di negara bagian tersebut, Alexander Campbell. Dia telah memenangkan 91% kasusnya. Ketika Campbell menanyai Anna tentang tujuan mendatanginya, dia mengatakan bahwa dia ingin menggugat orang tuanya ke pengadilan. Orang tuanya telah mengambil kendali atas tubuhnya tanpa izin dan persetujuannya. Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa kakaknya, Kate, menderita leukemia akut. Dia membutuhkan sumbangan sel darah dan organ secara terus-menerus. Anna juga memberitahu Campbell bahwa dia telah mendonorkan banyak bagian tubuhnya untuk Kate sejak dia lahir. Sekarang, orang tuanya ingin dia mendonorkan ginjalnya kepada Kate. Anna tidak ingin mendonorkan ginjalnya karena dia sangat menyadari konsekuensi yang akan dia alami setelahnya. Dia ingin menjalani kehidupan normal, bermain game, melahirkan, dan melakukan banyak hal lain yang tidak akan mungkin terjadi jika dia mendonorkan ginjalnya. Pada awalnya, Campbell tidak percaya pada Anna. Tetapi kemudian, Anna memberikannya semua catatan medisnya. Campbell pun percaya padanya. Anna kemudian memberikan uang $700 kepada Campbell dan memintanya untuk menangani kasusnya. Campbell pun menyetujuinya. Adegan kemudian kembali ke masa lalu, di mana Sarah sedang memeriksa Kate yang sedang tidur dan menemukan beberapa tanda di punggungnya. Awalnya, Sarah menganggap bahwa putrinya menderita anemia. Tetapi setelah pengobatan, dokter merujuknya pada seorang ahli onkologi. Setelah mengunjungi ahli onkologi, yaitu Dr. Farquaad, dia memberitahu bahwa Kate menderita kanker leukemia. Mereka tidak dapat melakukan apa-apa untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut. Mendengar hal ini, Sarah sangat terpukul dan mulai menangis. Kemudian, seorang dokter bernama Dr. Chance menyebutkan bahwa Kate akan membutuhkan sumbangan berbagai sel darah dan organ untuk tetap hidup. Dia juga mengatakan bahwa organ orang tuanya tidak cocok dengan Kate. Akhirnya, dia menyarankan agar mereka merencanakan bayi tabung yang dapat diatur agar memiliki kecocokan 100% dengan Kate. Adegan kembali ke masa sekarang. Dr. Chance terlihat menjelaskan kepada keluarga tentang kondisi kesehatan Kate yang terus memburuk. Dia memberitahu mereka bahwa ginjal Kate telah berhenti berfungsi.
sehingga dia membutuhkan donor ginjal dengan segera. Kemudian, ketika Sarah sedang mengobrol dengan Kate di kamarnya di rumah sakit, dia menerima undangan dari pengadilan. Sarah tidak tahu apa yang terjadi sampai dia membaca undangan itu dan mengetahui bahwa Anna yang telah menggugat orang tuanya sendiri karena mereka telah menggunakan bagian tubuhnya tanpa seizinnya. Setelah itu, Anna mendekati Sarah dan memberitahu ibunya tentang tuntutannya. Dan dia telah mendapatkan pengacara untuk melawan orang tuanya dalam kasus ini. Dia juga menyebutkan bahwa dia tidak ingin lagi mendonorkan bagian tubuhnya. Mendengar hal ini, Sarah merasa kecewa, marah, dan memukul Anna sambil menangis. Anna pun keluar dari ruang rumah sakit. Kemudian, ayahnya, Brian yang sedang bekerja, menerima panggilan darurat dari istrinya. Dia pun buru-buru pulang dari pekerjaannya. Setelah sampai di rumah, semua anggota keluarga berkumpul. Anna berkata bahwa dia tidak ingin dianggap sebagai anak yang tidak diinginkan dan terus mendonorkan bagian tubuhnya kepada Kate. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak ingin mendonorkan ginjalnya untuk Kate. Dia hanya ingin menjalani hidupnya dengan normal dan tenang. Dokter telah memberitahunya tentang konsekuensi transplantasi ginjal, bahwa dia harus berhati-hati seumur hidupnya setelah transplantasi dilakukan. Anna ingin menikmati hidupnya, berolahraga, dan memiliki anak di masa depan yang tidak akan mungkin dia bisa lakukan setelah transplantasi ginjal. Mendengar hal ini, Sarah mencoba membuat Anna memahami bahwa Kate adalah saudaranya. Kate sangat membutuhkan pertolongannya. Tetapi, Anna tidak ingin mendengarkan dan pergi sambil berteriak bahwa hidupnya juga sama pentingnya dengan hidup Kate. Ayahnya, Brian, merasa kasihan pada Anna dan tidak menghentikannya pergi. Dalam adegan berikutnya, Brian mengajak Anna ke tempat kerjanya untuk memperbaiki moodnya. Semua orang di tempat kerja Brian menyukai Anna dan dia menghabiskan waktu yang menyenangkan di sana. Beberapa saat kemudian, Sarah juga datang ke sana dan mengobrol dengan Brian tentang transplantasi ginjal Anna. Brian mencoba membuat Sarah memahami bahwa itu adalah keputusan Anna untuk mendonorkan bagian tubuhnya atau tidak. Dia juga menyebutkan bahwa dia bukan lagi anak kecil untuk memaksakan kehendak pada orang lain. Di adegan berikutnya, Sarah mengunjungi kantor pengacara Campbell dan mengatakan bahwa kasus yang dia perjuangkan untuk Anna tidaklah masuk akal. Dia bahkan menyatakan bahwa Anna baru berusia 11 tahun, sehingga dia masih berada dalam kendali orang tuanya. Campbell menentang pernyataan Sarah dan memberitahunya bahwa meskipun Anna masih muda, dia juga memiliki hak untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Ketika Campbell bertanya kepada Sarah, apakah dia pernah memikirkan perasaan Anna, Sarah meninggalkan kantornya dengan memberitahunya bahwa dia akan bertemu dengannya di pengadilan. Kemudian, Kate terlihat bersembunyi di bawah selimut, enggan keluar rumah untuk sekedar bersenang-senang dan melihat sinar matahari. Brian mencoba membangunkannya karena dia perlu mendapatkan udara segar dan meregangkan ototnya. Beberapa saat kemudian, Kate bangun dan mengatakan bahwa dia merasa sakit. Dia juga merasa tidak percaya diri untuk keluar rumah. Kemudian, Sarah membotaki rambut panjangnya seperti Kate untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Kemudian, mereka pun keluar bersenang-senang dan juga berfoto bersama. Dalam adegan berikutnya, Kate berada di rumah sakit, sedang melihat-lihat album foto yang telah dia buat tentang keluarganya. Dia menyebutkan bahwa penyakitnya telah menghancurkan keluarganya. Melihat foto Jess, dia merasa kasihan karena dia telah mengambil seluruh perhatian kedua orang tuanya, padahal Jess lebih membutuhkan perhatian karena dia menderita disleksia. Di sisi lain, Sarah dan Campbell bertemu di pengadilan dan mengunjungi Hakim DeSalvo di kantornya.
Setelah mendengar tentang kasus Anna dari Campbell dan Sarah, Hakim DeSalvo ingin berbicara dengan Anna untuk memahami kasusnya lebih baik. Kemudian, setelah Campbell dan Sarah meninggalkan kantor, Anna diajak ke sana. Hakim DeSalvo bertanya kepada Anna tentang keinginannya, dan dia menjawab bahwa dia tidak ingin orang tuanya mengendalikan tubuhnya. Dalam adegan berikutnya, dokter mendekati Sarah dan memberitahu tentang tubuh Kate yang tidak bereaksi lagi terhadap obat dan perawatan yang dilakukan. Mereka menyebutkan bahwa sistem kekebalan tubuh Kate semakin buruk, dan dia perlahan-lahan mendekati akhir usianya. Kate melihat semuanya dari kamar rumah sakit. Dia sangat sadar bahwa kematiannya akan segera datang. Namun, Sarah sangat mencintai Kate, sehingga dia menolak mempercayai bahwa Kate akan mati. Dia bersedia melakukan apapun untuk menyelamatkan putrinya. Ketika dokter menyarankan agar Sarah membawa Kate pulang dan menghabiskan waktu berkualitas dengannya, Sarah berteriak pada dokter dan mendesak mereka untuk bersiap-siap transplantasi. Pada saat yang sama, saat Kate melihat album fotonya, dia melihat foto Taylor, cinta pertamanya. Adegan kemudian beralih ke waktu ketika pertama kali Kate bertemu Taylor di rumah sakit. Taylor juga adalah pasien kanker yang datang untuk sesi kemoterapi. Kate segera tertarik pada Taylor dan keduanya saling bertukar nomor. Setelah itu, keduanya sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Kate terlihat sangat bahagia setelah bertemu Taylor, meskipun Kate sakit dan kehilangan rambutnya karena kemoterapi. Taylor mendukungnya dan merawatnya dengan baik. Suatu hari, Taylor bertanya kepada Kate apakah dia bersedia menemaninya ke prom night yang diadakan di rumah sakit. Kate pun setuju. Selanjutnya, Kate terlihat bersiap-siap untuk pergi ke prom, dan keluarganya sangat bahagia melihat Kate tersenyum. Sarah mengambil banyak foto Kate sebelum dia pergi ke prom dengan Taylor. Pasangan ini menghadiri acara prom, menikmati berdansa, dan memiliki waktu yang menyenangkan bersama. Beberapa hari kemudian, Kate marah pada Taylor karena tidak membalas pesan atau menghubunginya lagi sejak malam prom. Melihat putrinya sangat ingin bertemu Taylor, Sarah menanyakan staf rumah sakit tentang Taylor, tetapi sayangnya, mereka mengatakan bahwa Taylor dia telah meninggal. Dalam adegan berikutnya, Brian datang menjenguk Kate setelah dialisisnya. Kate ingin pergi ke pantai. Brian menanyakan kepada Dr. Chance dan mendapat izinnya untuk membawa Kate ke pantai. Dr. Chance juga memberitahu Brian untuk mengajak Kate kembali ke rumah sakit sebelum pukul 7 sore. Brian kemudian membebaskan Kate pada hari itu dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengajaknya ke pantai. Tetapi ketika Brian memasuki rumah untuk mengambil matras dan pakaian pantai, Sarah melihat Kate di dalam mobil. Dia pun mencoba menghentikan Brian mengajak Kate ke pantai. Sarah menyebutkan bahwa pantai tidak baik untuk kesehatan Kate. Dia mendesak agar Kate dikembalikan ke rumah sakit. Meskipun begitu, Brian tetap mengajak Kate ke pantai. Dia mengancam akan menceraikan Sarah jika dia tidak mengikuti kemauannya. Kate terlihat bahagia di pantai. Setelah beberapa saat, Sarah juga bergabung dengan mereka. Keluarga itu menikmati kebersamaannya, dan Kate dikembalikan ke rumah sakit sebelum pukul 7 malam, seperti yang disarankan oleh dokter. Adegan kemudian beralih ke pengadilan, di mana persidangan kasus Anna sedang berlangsung. Sementara itu, kita diperlihatkan kilas balik, di mana Kate mencoba untuk mengakhiri hidupnya setelah mengetahui kematian Taylor. Untungnya, Anna tiba tepat waktu dan mencegah Kate melakukannya. Setelah itu, Kate menyatakan keinginannya untuk mengunjungi Taylor setelah dia meninggal. Kembali ke pengadilan, Sarah sedang memeriksa Anna yang tidak lagi ingin mendonorkan bagian tubuhnya kepada saudarinya. Sarah menyebutkan bahwa dia mengenal anak perempuannya dengan baik
dan mencurigai bahwa ada seseorang yang mempengaruhinya untuk bertindak seperti ini. Melihat Anna membela diri, Jess bangkit dari kursinya dan mendesak Anna untuk mengatakan yang sebenarnya. Di sisi lain, Anna mencoba menghentikan Jess, tetapi Jess mengatakan bahwa Anna sebenarnya mengikuti saran Kate untuk menolak mendonorkan ginjalnya. Dia mengungkapkan bahwa Kate sendirilah yang tidak ingin hidup lebih lama lagi. Awalnya, Sarah tidak percaya. Tetapi ketika Brian juga mendukung klaim Jessie, dia akhirnya percaya. Sementara itu, Campbell keluar dari ruang sidang tanpa pemberitahuan apapun dan jatuh pingsan saat berlari di lorong. Kemudian terungkap bahwa Campbell sebenarnya menderita epilepsi dan alasan utama dia mengambil kasus Anna adalah karena dia tahu bagaimana rasanya tidak memiliki kendali atas tubuhnya sendiri. Beberapa saat kemudian, prosedur pengadilan dilanjutkan. Campbell sudah kembali sadar. Hakim DeSalvo sudah membuat keputusan, tetapi ingin bertemu dengan Kate secara pribadi sebelum mengumumkan keputusan akhir. Ketika Hakim DeSalvo selesai mengobrol dengan Kate, anggota keluarga memasuki ruangan Kate dan menyarankan berbagai obat untuk melawan kanker dan meningkatkan kondisi mentalnya. Di sisi lain, Brian memesan beberapa pizza untuk menaikkan mood mereka. Kemudian, Kate meminta semua orang untuk pergi, kecuali ibunya, Sarah. Ketika semua orang sudah pergi, Kate memberikan album fotonya kepada Sarah dan memberitahunya bahwa dia sudah siap untuk meninggalkan dunia ini. Sarah menangis dan tidur di samping Kate dengan memegang tangannya. Malam itu, Kate meninggal dalam pelukan ibunya. Adegan berikutnya adalah pemakaman Kate dan semua orang terlihat menangis. Beberapa hari kemudian, Campbell mengunjungi Anna dan memberikan beberapa dokumen. Dia memberitahu bahwa mereka telah memenangkan kasusnya dan bahwa dia berhasil mempertahankan 91% tingkat kemenangannya. Sebelum pergi, dia juga memberitahu Anna bahwa dia dapat mengunjunginya kapan saja jika dia membutuhkan sesuatu. Dalam adegan terakhir, Anna menceritakan bagaimana kehidupan mereka telah berubah setelah kematian Kate. Dia menyebutkan bahwa Sarah telah melanjutkan profesi sebagai pengacara. Brian telah mengambil pensiun dini dari pekerjaannya dan menjadi pelatih para remaja yang bermasalah. Jess melanjutkan studinya dan berhasil mendapatkan beasiswa di salah satu akademi seni terbaik di New York. Film berakhir dengan Anna yang menyebutkan bahwa meskipun kehidupan mereka sibuk, namun setiap hari ulang tahun Kate, seluruh keluarga mengambil cuti dan mengunjungi tempat favoritnya di Montana. Dengan demikian, berakhir pulalah cerita My Sister Keeper ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye-bye.